Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ufni Nesrace, NIM 2101040079. Saya semester 5 dari program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kali ini saya akan membahas beberapa pokok materi yang berkaitan dengan ICT. Oleh karena itu, mari kita membahas. Jadi baik, pokok yang pertama yaitu konsep dasar ICT dan literasi ICT dalam pendidikan. ICT atau Informasi and Communication Technology adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk memproses, mengirim, dan menyimpan informasi. Konsep dasar ICT meliputi penggunaan teknologi komputer, jaringan komunikasi, perangkat seluler, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta aplikasi yang terkait dengan pengolahan dan penyebaran informasi. Literasi ICT dalam pendidikan mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan ICT secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar ICT, keterampilan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh melalui ICT. Pendidikan literasi ICT bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memahami konsep dasar ICT dan memiliki literasi ICT yang baik, siswa dapat menjadi pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam dunia yang semakin berhubungan dengan era digital ini. Yang kedua, urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. ICT atau Informasi and Communication Technology memiliki urgensi dan kedudukan yang sangat penting dalam kerangka pendidikan abad ke-21. Di era digital ini, ICT telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Ada beberapa alasan mengapa ICT penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama, akses ke informasi. ICT memberikan akses yang mudah dan cepat ke informasi dari seluruh dunia. Dengan akses internet, siswa dapat memperoleh pengetahuan lebih lanjut melalui penelitian online, membaca artikel, menonton video pembelajaran, dan mengakses sumber daya digital lainnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk memperluas pemahaman mereka dan mengembangkan keterampilan kritis. Jadi pada pokok yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa ICT memiliki urgensi yang tinggi dan memainkan peran penting dalam pendidikan abad ke-21. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan keterampilan yang relevan, dan mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia digital. Yang ketiga, kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Guru dan siswa perlu mengembangkan sejumlah kompetensi sesuai dengan kerangka kompetensi global dan nasional. Ada beberapa kompetensi yang penting untuk guru dan siswa, yaitu yang pertama, kompetensi akademik. Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam bidang studi yang mereka ajarkan. Mereka juga harus mampu mengajarkan dengan efektif dan mengembangkan kurikulum yang relevan. Siswa juga perlu mengembangkan kompetensi akademik yang kuat dalam berbagai mata pelajaran, termasuk kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Yang berikut juga ada kompetensi pedagogis. Guru perlu memiliki keterampilan dan strategi pengajaran yang efektif. Mereka harus mampu mengembangkan suasana belajar yang positif dan juga mengelola kelas dengan baik. Kompetensi-kompetensi ini penting untuk mempersiapkan guru dan siswa menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Mereka membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja, dan mengembangkan individu yang berdaya saing dalam skala global maupun nasional.
Yang berikut itu teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Information System. Teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Informasi System melibatkan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari berbagai sumber online. Yang berikut itu ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam melakukan pencarian informasi berbasis internet. Itu yang pertama, penggunaan mesin pencari atau search engine. Mencari menggunakan kata kunci, yaitu menggunakan kata kunci yang relevan untuk mencari informasi yang diinginkan. Selanjutnya ada penggunaan tanda kutip. Menggunakan tanda kutip untuk mencari frase tertentu, sehingga mesin pencari akan mencari hal yang mengandung frasa tersebut. Yang berikut juga ada penggunaan operator boolean. Menggunakan operator and or not untuk memperluas, mempersempit atau mengecualikan kata kunci dalam pencarian. Yang berikut juga ada penggunaan filter. Menggunakan filter dalam mesin mencari untuk membatasi hasil pencarian berdasarkan waktu, jenis file atau sumber tertentu. Jadi dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, pengguna dapat melakukan pencarian informasi berbasis internet dengan lebih efektif dan efisien. Yang berikut ada model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam dunia pendidikan telah membawa banyak perubahan dan kemajuan. Ada beberapa model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan yang umum biasa digunakan, yaitu e-learning. Model ini menggunakan teknologi ICT untuk memberikan pembelajaran secara online. Melalui platform e-learning, siswa dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, dan ujian secara daring. Selain itu, e-learning juga memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan guru dan sesama siswa melalui forum diskusi atau ruang obrolan. Yang kedua itu mobile learning. Model ini menggunakan perangkat mobil seperti smartphone atau tablet. Untuk pembelajaran, siswa dapat mengakses materi pembelajaran, aplikasi pendidikan atau platform pembelajaran melalui perangkat mobil mereka. Jadi pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Namun penting juga untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang adil terhadap teknologi dan mendapatkan pendampingan yang memadai dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang terakhir itu etika penggunaan ICT. Etika penggunaan ICT atau Information and Communication Technology adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa prinsip etika yang penting dalam penggunaan ICT, yang itu yang pertama, privasi dan keamanan. Hal ini penting untuk menghormati privasi orang lain dan melindungi informasi pribadi. Kita jangan mengakses atau menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Yang kedua itu kepatuhan hukum. Patuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam penggunaan ICT. Jangan melakukan tindakan ilegal seperti pencurian identitas, penyebaran virus, atau pelanggaran hak cipta. Ada juga penggunaan waktu yang bijaksana. Gunakan ICT dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Hindari kecanduan terhadap teknologi dan alokasi waktu yang cukup untuk kegiatan di luar dunia maya. Jadi etika penggunaan ICT sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang positif, aman, dan saling menghormati. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika ini, kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.